Oke, saya absen dulu sebelum kita mulai. Lagi ada? Hadir. Kemana ya tugas itu siapa ya kemana ya? Oh kelasan ya? Jasa ada? Ya. Julius. Maya Sarja, Maria Warda, Alif. Yasin. Dulu ada ya. Ival. Siapa ada? Andi. Vincent. Iwan. Yes. Oke, mata kuliah ini mata kuliah terakhir ya, jadi sebenarnya nggak terakhir sih, cuma bulan kita bahasnya pasti terakhir. Itu perlakuan panas pada baja. Jadi nanti ini efeknya adalah perlakuan panas atau misalnya di treatment ya. Di teman-teman kalau pengen tahu kenapa baja itu favorit di bumi ya karena dia itu memiliki sifat bisa dikeraskan, bisa digunakan, bisa diuletkan, ya, bisa di harden ya, atau di permukaan yang keras tapi dalamnya itu lunak, bisa dibuat seperti itu. Dan bisa diubah, yang tadinya keras bisa digunakan, yang tadinya lunak dikeraskan. Jadi itu bisa berubah-ubah, ya, dengan menggunakan misalnya dalam perlakuan panas pada baja. Efek itu apa? Yang dikerjakan bagaimana toh? Yang dikerjakan yang sama, dari namanya itu sudah jelas ya. Jadi perlakuan pada baja itu adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan seprogram dalam keadaan padat untuk mengubah sifat fisik logam tersebut. Jadi yang kita lihat di sini adalah sifat fisiknya, bukan sifat kimia, bukan sifat teknologinya. Sebenarnya fisik itu bisa macam-macam ya, bisa kimia, teknologi, tapi cenderung banyak yang berubah adalah fisiknya, sifat fisis ya. Seperti apa? Kekerasan, kekuatan, tegangan, ya, keuletan yang sudah kita pelajari di pengujian mekanik baja. Nah, itu nanti bisa diubah atau bisa diubah dengan cara pemanasan ya. Bayangkan aja S45C harga 20.000 itu bisa dibuat jadi sangat keras, sangat kuat ya, dengan cara precision treatment. Efeknya apa ya, nanti dia bisa di ketangguhannya naik ya, kekerasannya naik, tapi juga nilai jualnya juga naik ya. Jadi kamu buat porosnya itu harus diharden namanya ya. Jadi proses hardening poros itu harus diharden. Jadi kalau sekarang bubut bentuknya dapat harus diharden supaya pas bentuknya tetap sama ya. Dengan proses hardening kamu meningkatkan kekerasan permukaan, kekerasan materialnya. Efek jadi keras apa? Kalau bergesekan jadi tahan aus, tahan lama. Aus itu lama ya, awet. Itu tujuannya dari treatment. Nah, di setiap material itu ada sifat seperti ini, ya. Jadi tujuannya adalah pertama mengeraskan logam baja, ya. Tidak hanya baja, semua logam sebenarnya bisa di treatment, tapi kita fokus ke yang steel atau ferrous material ya. Terus menggunakan baja, yang menggunakan tapi nggak menggunakan seperti jadi bantal tidak ya, tetap keras, tetapi kerasnya turun. Efeknya apa kalau digunakan? Kamu sini lebih gampang. Kalau nggak gampang efeknya apa? Bubutnya lebih cepat ya. Kemudian energi yang dibutuhkan untuk mengurangi material lebih sedikit. Efeknya apa? Listriknya lebih hemat. Efek hemat apa? Ujung-ujungnya ya. Menghilangkan tegangan dalam. Jadi kalau teman-teman perhatikan kursi ini ya. Ini ketika awal dibentuk, terutama bagian sini ya. Ketika ditekuk ya. Ini tegangannya berbeda. Di bagian sini dia mengalami tarikan, bagian sini dia mengalami tekanan. Dari ini tidak mengalami apa-apa. Karena nggak dibentuk, nggak ditekuk-tekuk. Kalau ini langsung dipakai, kekuatannya kan hilang, ya.
Jadi dia harus samakan semua dari sini sampai sini, ujung sini harus disamakan dengan cara di hardening apa treatment. Sehingga apa? Sifat yang di sini sama sifat yang di teko ini jadi sama. Itu proses namanya treatment. Jadi menyamakan strukturnya. Yang tadinya di sini itu kalau kita anggap di sini kita gambar ya, kita gambarkan sebuah pipa ini, kita gambarkan begini di sini ya, di pipanya. Kalau saya kasih begini ya, segaya begini F, dia ini ya, dia kan pasti akan tetap begini kan, ya. Nah bagian sini dia kan ketarik ke sana, titik-titik yang sini loh, yang bagian sini katakan kayak pengujian lelah gitu, ya. Nah efeknya apa kalau di BSC ini tadi yang begini, jadi meregang kan, menjauh. Nah, supaya ini jadi seperti normal lagi seperti yang di ujung sini, ya, maka dia harus diproses di treatment. Jadinya nama molekulnya atau nama apa struktur kristal logamnya akan kembali seperti bentuk semula namanya normalisme. Itu bisa dibuat. Ya, jadi kenapa orang ngambil besi bekas itu harus diolah besinya? Ya, karena dia bisa diolah lagi dengan cara proses di treatment. Begitu pula kamu kalau mau ngerjain benda, misalnya kamu saya suruh buat poros, ya, terus kemudian kamu cari materialnya di bawah jembatan itu ya, yang toko samping kaca itu ya. Terus kemudian kamu lihat dia punya gendongan panjang, terus dia motongnya bukan gergaji tapi dipakai proses laser cutting. Gitu ya. Nah, ketika ini dipotong, bagian sini nggak kena api, bagian sini kena api. Ya. Nah ini juga struktur kristalnya berubah. Ya, jadi kalau ini kalau langsung disiram air, jadi ngajen, tapi sini enggak. Efeknya apa? Ketika kamu langsung bubut, langsung kamu kerjakan, ya. Langsung kamu kerjakan. Oh ini masih soal buka ini. Tapi ya maksudnya jadi kamu kerjakan gitu ya. Kamu potong udara, ini kan keras sekali di sini, gempil lah. Karena tidak seragam, pipa bekas di sini enteng. Karena di sini kena panas, di sini tidak. Karena di sini mengalami proses treatment. Jadi orang nggak bisa sembarangan ngelas. Kalau ngelasnya terlalu lama di bagian satu titik, kekuatannya akan berubah, hilang kekuatannya. Tergantung pendinginannya. Kalau pendinginannya secara cepat, keras jadi tas. Kalau pendinginannya udara bebas, jadi normalising. Jadi orang kelas itu tidak boleh lama-lama. Karena apa? Ingat gagal C yang saya dulu mau kelas saya pelajari sama kalian ya, yang begini. Ya, jangan lewati garis ini. Suhunya. Kalau kamu kasih lama suhunya naik kan? Kali ini berubah, sifatnya berubah. Yang tadinya dibuat keras jadi hilang. Yang tadinya dibuat lunak bisa jadi keras. Ya. Jadi hati-hati dengan proses treatment. Tapi selama suhunya tidak melewati garis A3, safe, aman, ya, tidak ada perubahan struktur. Tapi kalau melewati garis A3, berubah. Ya, terus kemudian surat pembaca, perhatikan. Tujuan ini adalah ilmu standar orang teknik mesin yang lumayan tinggi ya, mempersiapkan material pengolahan berikutnya. Jelas, material sudah bisa dibubut, ya kan? Mau dikeraskan atau gear sudah selesai masuk di feeding head, kemudian sudah membuat, kemudian kamu kerjakan buat gigi-giginya, ya. Terus habis itu kamu harus melakukan proses selanjutnya, yaitu di treatment untuk membuat bagian giginya jadi lebih kuat karena dia akan mengalami pembentakan, ya kan? Gigi kan gitu kan. Kalau ini nggak dibuat kuat, bengkok bisa bengkok, bisa pecah, bisa kempil dan sebagainya. Harus dikeraskan begini. Mempermudah proses ini, jelas. Kadang-kadang kamu beli material itu justru dulu, material itu tuh sudah diapain aja sebelumnya. Jadi kalau kamu beli pengepul gitu, yang itu sudah jelaskan ini hardening material, sudah dikeraskan. Jangan di sini, mesinmu yang hancur semua bahannya.
harus kamu normalkan dulu, normalisasi dulu supaya dia jadi lebih lunak. Lunak banget, lunaknya nggak jadi batal ya, enggak ya, saya kayak bilang ya. Kalau dikasih 60 terus jadi 40, 50, masih keras itu. Memperbaiki kemudian dan kekuatan. Kadang-kadang kita ngasih benda itu nggak mau semuanya keras, kita maunya bagian luarnya keras, bagian dalamnya lunak, atau bagian dalamnya normal aja lah, masa lunak. Ya, caranya bagaimana? Dengan cara ini adalah tempering. Itu tujuan untuk memperbaiki keuletan dan kekuatan material. Jadi nanti tegangan tariknya naik, ya kan? Rasanya agak turun sedikit, tapi nggak turun sekali, tapi ada tegangan yang naik dalam tariknya. Ya, jadinya dia lebih kuat. Mengeraskan logam sehingga tahan haus. Nih yang saya sering ceritakan. Jadi kalau materialnya kamu keraskan itu dia memperlukan untuk tahan haus. Potongnya juga meningkat. Menghilangkan tegangan dalam tadi ya. Tegangan yang berbeda akibat pengerjaan yang berbeda antara las dipotong, laser cutting itu ada efek pengerasan di bagian yang dikerjakan. Itu bisa bikin tegangan dalamnya berbeda. Pemeriksaan ukuran kecil, ukuran kemudian agar seragam menghasilkan permukaan keras diselingi inti yang ulet. Ulet bukan cacing yang naik daun itu ya. Ulet kok ulet? Tambu. Kita sering ngomong ulet, biasanya ulet ya. Karena kalau kita tarik, dibuntir dan sebagainya nggak putus. Ya, itu namanya uletan atau ketangguhan. Kalau kita tangguh sama kuat beda ya. Tangguh, kuat sama keras berbeda. Benda yang keras belum tentu kuat sama tangguh. Benda yang kuat belum tentu keras. Benda yang tangguh juga belum tentu kuat sama keras. Tangguh bisa kena berkali-kali tanpa tempat apa dia mengalami kegagalan. Kalau keras, kalau kuat cuma bisa nahan kok. Ditahan ke sebaya, nahan ini. Tapi kalau tangguh kena ini, bagian sini nggak patah. Kalau keras berarti ya keras aja, ditusuk, dilukai nggak bisa. Ya. Makanya kalau dulu ini kuat, kaca ini kuat kan, kaca ini kuat, tapi nggak kuatan dulu. Kenapa? Karena dia keras aja, nggak kuat. Kalau dia kuat, argus sama keras. Jadi anti kaca anti dulu. Ya. Next. Ini adalah sebuah istilahnya kayak istilah ya, kalau teknik mesin sering sebut sudah tegangan dalam. Itu adalah tegangan yang berbeda akibat pengerjaan sebelumnya, di mana bagian dikerjakan itu mengalami proses panas sehingga yaitu memiliki butiran logam atau bentuk struktur yang berbeda dengan yang tidak dimasini. Ya. Jadi akibat pengerjaan potong, bergaji dan sebagainya, ya. Terus kemudian pemanasan dan pendinginan yang tidak teratur, ya. Jadi ketika melas, atau nempat, menuang atau dan sebagainya itu pendinginannya nggak jelas. Mau didinginkan secara cepat atau didinginkan secara bebas. Pengenaan pengerjaan bentuk dingin, pengepresan, perubahan, tekan, pembelokan dan pelurusan. Jadi kalau cara di bending begini, ini juga ada struktur yang berbeda. Jadi menyebabkan dia itu tidak jadi kamu bisa lihat pegas ya, pegas itu kalau sudah kenapa dia bentuknya seperti itu ya, jadi dikeraskan. Kalau baru pertama kali dibentuk, pertama kali dibentuk dibuat koilnya itu selalu tarik, dia nggak akan kembali semula, ya, karena kekuatan pegasnya belum ada. Harus dikeraskan dulu, ya kan, harus pegas dulu tertentu sampai dia tegangannya kembali seperti semula. Baru pegasnya akan muncul di sini. Ya. Itu yang terjadi ketika kamu mengerjakan sebuah pegas. Kamu buat besi dari besi begini, panjang udah langsung buat koil, kamu tarik gasnya nggak akan jadi. Tegangannya masih belum kayak berkunci lah. Harus di mana dia kembali seperti kekuatan semula, baru bisa jadi pegas. Terus baliknya, pegas, kalau panaskan, ya, terus kemudian tarik, ya dia nggak akan kembali semula. Karena sifat gasnya sudah hilang karena kamu sudah ubah suhunya sampai suhunya tinggi, lebih dari 3.
Ada pengenalan. Ini yang jadi buat pengenalan ya. Kalau kamu di usaha besi, jadi kalau ada ini roll ya, roll begini, dibaca begini ya, masuk ke sini ya, di tipis dia nih. Ya. Sini sudah begini, 3 begini, saya rapi ya, saya rapi, sini jadi begini. Mana kecepet, ya kan? Nah ini harus dipanaskan dulu sampai suhunya lebih dari 3, dinginkan secara normal sampai dia akan berubah. So, kalau kita sudah pakai, petak lagi, pecah lagi. Harus dibalikin seperti itu dari semula, dengan cara dipanaskan, lagi sama di normalising, baru akan kembali seperti struktur semula. Ini ngelas ini ya, tahan terlalu lama di daerah asalnya, ini kan sudah tinggi, sudah terkena ngelas. Ngelas potong yang api, terlalu ngelas itu terlalu tinggi. Ini hal yang menyebabkan tegangan tidak seragaman struktur atau tegangan yang berbeda, kekuatan yang berbeda antara ujung atau permukaan dengan yang di tengah. Itu kenapa? Karena proses-proses ini. Oke, kita masuk ke 4 poin atau 4 buah proses perawan panas. Ya. Yang pertama yang paling terkenal itu adalah quenching. Normalising dulu ya. Normalising. Dari namanya itu dia ini menormalkan material logam. Jadi logam itu punya sifat dasar, ya. Nah, sifat itu bisa hilang, bisa berubah kalau kamu ubah kekerasannya, kamu tekuk-tekuk itu bisa berubah sifatnya. Ya, karena dia mengalami berbagai macam tegangan, mengalami berbagai macam suhu, ya. Dan dia ini bisa dikembalikan ke kekuatan semula dengan cara menormalkan atau normalising. Tidak normalising. Yang kedua adalah annealing. Dari kata-katanya annealing, mungkin pernah dengar ya, dari SMK pernah dengar ya annealing ya. Annealing itu adalah melunakkan. Jadi kadang-kadang kita nemu baja yang kalau di mesin susah. Jadi kita harus lunakkan dahulu material tersebut supaya gampang di mesin. Itu adalah dengan cara annealing. Ya. Jadi dia nanti istilahnya tetap dipanas, sama-sama dipanaskan, tapi nanti mainnya di suhu atau garis A3 tadi. Masuk yang paling terkenal ini, quenching. Quenching sama hardening itu berbeda. Quenching itu mengeraskan saja, kalau hardening itu mengeraskan ditambahkan dengan proses lain, proses tempering. Ya, dimana nanti setelah di quenching kan jadi terlalu keras. Nah, kalau kerasan itu kan terlalu keras, kemudian tidak bisa dipakai. Maka kita harus namanya tempering supaya dia kekerasannya turun, tetapi menambah dengan keuletan. Jadi tetap dapat kerasnya, turun sedikit ya, tapi kita tetap dapat uletnya juga atau tangguhnya juga. Ya. Nah, kombonya quenching dan tempering namanya adalah hardening. Ya, jadi namanya kombo di sini. Nanti kamu main di sini, kita dengan 2 di bawah di lainnya Mas Adi, kamu akan ketemu sama 2 itu. Ya, proses quenching dan proses tempering. Nah, oven, kamu masukin, nanti dikeluarin, di preheat, pindah ke oven kedua yang untuk full suhu fullnya 1200. Nah, terus baru diambil, celupkan ke oli atau ke air sama oli ya, kemudian diambil lagi, masukin lagi untuk ditempering. Ya, itu yang kamu lakukan. Pakai APD, aku pakai pelindung nanti panas itu ya. Sama tangannya, kemudian sini, kemudian mukanya. Ya, mukanya juga nggak bisa kayak muka oven kayak roti ya, hilang kamu. Mukanya yang bukan begini ya. Panas sekali yang buat 1200 derajat Celcius. Harus hati-hati. Dan mendinginkannya juga nggak bersembarangan, ya. Jadi ketika udah panas 1500, nggak bisa langsung dicelupin begitu, meledak, dia. Pelan-pelan. Terus dilempar gitu aja. Nanti poinnya bertebaran mana-mana. Terus kamu dimarahin kompel kalau tadi. Kompel juga satu bulan. Ya, nggak boleh.
Nanti ada videonya ya gitu. Dasarnya dari sini ya, dari diagram FEC yang kemarin kita bahas ya. Jadi kita hanya main di garis yang sini baja ya, di bagian fat ini ya. Dan kita mainnya di garis ini kok, garis A3 ini. Garis perubahan. Kalau garis A1 ini menghilangkan magnet, ya kan? Kalau baja atau material ferrous melewati garis 700 derajat Celcius setara ini garis lurus ya, itu dia akan kehilangan sifat magnetnya lama-kelamaan. Itu menyebabkan kenapa kalau orang zaman dulu nggak perlu termometer, itu bisa tahu kapan suhunya itu sudah lewati langsung belum. Dengan cara sudah ada magnet pasti. Celupin dipanaskan, terus tempel magnet, menempel belum tempat. Jangan gitu. Terus dipanas lagi, terus nempel, masuk lagi, menempel, tempat lagi. Dan ketika sebuah outlet ditambahkan sama paduan juga lebih bagus. Tambahin cyanidin, ya. Makanya orang dengan puasa dengan paus juga ya, kalau sudah makan mati. Kalau makan racun cyanida. Masih kopi ya, ini kopi om. Ya, udah bebas kan? Oke. Ya, jadi main sendiri kalau yang sebelumnya ini sih kita akan pelajarin, kita nggak fokus di metodologi yang metal, kita hanya melihat yang di bagian bajanya atau steel. Ya, baja itu dengan 0 sampai 2%, misalnya, ya, tidak sampai 10%, mungkin itu baja pasar. Ya. Jadi kalau mau dipakai itu kurang dari 2%, itu. Kalau baja, besi, harganya lebih dari 2%, harus dipakai. Ya ada nggak ada, cuma bisa dipakai. Kalau konstruksi jelek, ya. Masih saya akan buktikan sana menurut saya, ya. Ya kalau buat perhiasan, buat cocokan biasa ya masih bisa. Tapi kalau buat konstruksi, untuk mesin, untuk poros, untuk bios dan sebagainya nggak akan kuat. Ya. Jadi setiap dia lewatin garis ini, itu sifat baja berubah, artinya begitu. Ketika dia didinginkan, tergantung proses pendinginannya. Cepat, lambat, udara bebas itu sifatnya berbeda-beda. Ingat itu, ya. Di selama besimu atau bajamu yang lebih garis ini yang A3 ini safe. Makanya kalau bilang kalau itu nggak akan rusak-rusak. Karena ya sebenarnya nggak pernah lewatin garis A3, ya. Makanya konstrukilmu atau besi yang di rumah itu yang buat kompor nggak pernah rusak-rusak, ya kan dia nggak pernah lewatin garis A3. Panasnya nggak sampai itu panasnya. Tapi kalau las bisa lewatin, karena dia maunya ya berburukan kan. Ya itu yang mau pegang itu ya. Jadi kamu bisa marahin anak buahmu, tapi jangan dulu amat dulu. Mau dia salah kelas. Oke, yang pertama adalah proses normalizing. Tujuannya adalah untuk memperkecil dan menyamakan bidang logam sehingga sifatnya dapat ditingkatkan. Artinya apa sebenarnya? Menormalkan baja, mengembalikan ke kondisi kekuatan semula. Saya tinggal pabriknya bagaimana? Kalau punya laptop, kemudian punya komputer, punya HP, error, seperti pabrik toh, reset toh, itu udah normalisasi kalau dibaca. Ya. Prosesnya adalah dipanaskan sampai suhunya 40-50 derajat Celcius di atas A3. Panaskan, ditahan selama waktu ditentukan. Rumus penanganan waktu ini nanti dipelajari di tingkat 2. Ya, ketika Anda nanti langsung bertemu dengan praktek praktek treatment, ya. Tergantung sama panjang lebar tinggi dari bendanya. Ya. Terus didinginkan dengan udara terbuka. Artinya apa? Pendinginannya itu dalam udara terbuka, tidak dicepat, siup air tidak diperlambat, hanya dengan udara bebas. Jadi kalau saya buat sebuah grafik, ini grafik yang paling populer ya. Mbah dosen saya, itu pelajarannya ini. Sampai sekarang masih belum
Ya. Di mana di bagian suhu Y ini adalah suhunya, ya, derajat Celcius. Di bagian sini adalah waktu, detik, ya. Kita lihat garis A3, ini garis A3. Suhunya tergantung sama apa? Suhu A3 ini. Oh, jadi bilang apa? Kan, tergantung sama apa? Suhu A3 tergantung sama apa? Bukan? Oh, betul suhunya, tapi suhunya itu tergantung sama apa tadi? Suhunya ngomong lain. Tergantung sama apanya? Suhu A3-nya ini kadar karbonnya. Kadar karbonnya 0,85 itu di 700. Kadar karbonnya ketika di 0,5 itu naik dia. Kadar karbonnya ketika di 1% sekian. Ya, ini dari percobaan ya. Orang-orangnya bersatu dari 0,1% karbon dicoba. Oh, berhenti di sini berhenti, di sini berhenti, titikin. Tambahin lagi 0,2. Oh, sini berhenti, tapi turun. Terus-terusan sampai di 2% sampai dia 6%. Udah ada orang-orang kerjaan yang nyobain, kamu tinggal pakai doang. Ya. Jadi kamu kalau sampai ini pusing, kasihan sampai nyari ini. Ya orang-orang kerjaan, ya orang teknik mesin, ya kan, yang mau S3, ya mungkin ya dulu dia membuat ini grafik ini, kemauan grafik aja. Cobain satu kelemahan mesin karbon, gimana ini ya, catat rodium naik-naik. Karena dia nyobain sampai dia kan cair. Jadi cobain nggak semua suhu sekian, coba terus sampai dia cair. Ya, jadi orang nyobain. Mbahnya dosen apa gitu kan. Ya. Tinggal buyut kayaknya. Ya kan? Mungkin kalau Bu Gandhi dulu dicatat ya, Bu Gandhi nemuin ya kan. Kalau siapa dulu yang mempublikasikan ya kan? Yang mempublikasikan orang luar negeri ya sudah ngikut. Ya kan, salah sendiri ya kan. Makanya kalau kita mengomongkan sesuatu disebarin, kita punya ilmu dibagi, bukan disimpan sendiri. Ya. Kalau simpan sendiri gini, ya bukan dulu. Gimana dia bisa buat tulis yang bagus ya kan? Jadi caranya sama kan? Membuat juga pakai sama kan? Di sini pakai sama kan? Karena ini dia pakai sendiri, ya mungkin mau publikasikan dia nggak bisa luar negeri ya kan? Mau ada pesawat mungkin, nggak bisa ngomong di Roma, atau ngomong di mana? Di Istanbul, kalau dia bisa nemuin ini ya kan? Ini kan tidak aja. Saya nggak tahu ini siapa, kalau saya tahu, pengubah ini siapa. Itu orang yang paling banyak kerjaan di dunia. Tapi kita beruntung di nyari. Oke ya, oke. Jadi ini cek satu, saya cek oh sini, cek satu-satu dia. Cek itu semua dia. Jadi ini tergantung sama kadar karbonnya. Tiga, ya. Berarti kalau normalizing, berarti dia itu dipanaskan. Ya tadi warna itu aja dipanaskan melebihi garis A3 ya kan, ditahannya berarti tergantung sama bentuk bendanya dan besar kecilnya benda. Oke, waktunya, time-nya berapa detik, berapa menit atau berapa jam, tergantung sama bentuk ovennya sama bentuk bendanya. Terus dinginkan secara udara bebas. Ya. Tuh. Grafik pertama normalizing. Dipanaskan, ditahan dan dinginkan dengan udara bebas. Efeknya adalah menormalkan, mereset sifat logam steel bajanya atau besinya. Next, itu adalah annealing, menghilangkan tegangan dalam dan menggunakan logam sehingga elastisitas dapat ditingkatkan
dan memudahkan proses persalinan yang lebih lanjut. Ini hampir sama dengan normalising, tetapi yang didapatkan itu adalah lunaknya lebih tinggi lunakannya daripada normalising. Jika bersihan itu direset jadi normal, kalau ini bisa sampai dilunakkan lagi dengan proses annealing. Dipanaskan hingga suhu tertentu, ditahan selama waktu ditentukan dan didinginkan dalam udara dapur atau tanur. Jadi yang beda dengan normalising di sini adalah kalau untuk annealing ya sama, dia dipanaskan, ditahan, tapi pendinginannya lebih lama daripada normalising. Bisa pendinginannya pelan-pelan dan dapur tanur, bisa didinginkan lewat media yang menyerap panasnya lama seperti pasir dan sebagainya. Pokoknya lebih lama daripada mendinginkan dengan udara bebas. Ya. Kalau yang ini kelihatan tahan ini sini. Ini adalah normalising. Ini adalah annealing. Ya. Itu adalah normalising dan annealing. Ada macam-macam proses annealing, tapi kita nggak begitu perhatikan ya. Karena Anda mau coba silakan. Ada ada full annealing, yang paling penting adalah full annealing. Ada spheroiding, ada proses annealing sendiri, ya. Kemudian ada stress relief annealing. Ya. Yang saya jelaskan itu adalah yang full annealing. Karena dia full, ya. Nah ini prosesnya ya. Jadi mana yang full annealing, mana yang proses producing dan sebagainya, normalizing. Tinggal cara pendinginannya bagaimana. Ini pada kenal quenching. Quenching itu dijelaskan keras. Quench, pemerasan. Pemerasan logam dan menambah kekuatan logam. Kekuatan di sini adalah kekerasannya meningkat drastis. Karena tadinya strukturnya auslit berubah jadi magnetik semuanya, alias hitam semuanya karena mengerak karbonnya dengan cepat. Dipanaskan sampai dengan suhu tertentu 30 derajat Celcius di atas K3, ya. Kemudian ditahan ke waktu ditentukan dan didinginkan dengan cepat dan dimasukkan ke dalam air atau minyak. Berarti pendinginan untuk quenching itu adalah pendinginan yang cepat. Saya gambar bersama ya. Dari K3 ditahan, ini gimana bentuknya? Ya. Kalau kamu salah suhunya, salah media pendinginannya, makin ekstrim media pendinginan, makin besar kemungkinan untuk deflectnya atau rusaknya. Jadi media pendinginannya ketika bisa quenching itu sangat berpengaruh. Kalau dinginnya pakai es, pecah. Kalau dinginkannya pakai air, ya paling tetap. Campurin air sama minyak supaya dinginnya jadi. Kalau kamu korek bawah itu di drum itu ya, di drum pendinginan itu warnanya ada oli campur air. Jadi ketika kamu ngambil, kan besinya itu diikat sama kawat. Kawat itu pakai buat ngambil pakai batang ini ya, buat ngambil begini, terus diangkat ya. Hati-hati ketika ngambil, karena kawatnya juga kena proses treatment, ya. Makanya kawat yang dipakai adalah kawat paduan yang tahan terhadap panas. Tapi ya semua itu bisa. Kalau kamu sembarangan bisa putus. Nah, ketika ngambil begini, nah ketika nyelupin ke dalam pendingin, ya harus pelan-pelan juga. Kalau kamu seperti ini kemudian jatuh, udah selesai. Ini udah oli semua.
Nah, gini kan. Nah, ya kan. Oh, di simulasinya di sini. Ada dalam. Nah, ketemu ya nyemplung, cari. Nah, aja. Ya. Jadi harus kayak mau begitu. Ngomong filmnya agak dibekecil aja mas. Ya bisa sih, tapi nggak tahu skillnya yang itu kok. Bisa sih cukup ya, seperti apa gitu. Gitu. Kalau makin kecil kan besar luas penamanya makin volumenya makin kecil, ya kan? Isi mulanya makin kecil. Kalau berdaya lumayan gede, disebutnya langsung udah poli, dia kan meledak. Makanya masa dari rumahnya banyak sih yang tidak cukupin. Besarnya sumbu baju yang biasa untuk mengangkat si oli ke atas berkurang karena masanya yang besar. Jadi dia tidak bisa ke ngambil di dalam. Tapi hati-hati jika mereka belum. Kalau belum ya sudah cari mereka lagi. Ya. Terus yang terakhir ini proses terakhir adalah tempering. Tempering ini spesialnya dia ini merupakan proses lanjutan dari quenching. Jadi kalau normalising nggak perlu di tempering, kalau normal lain nggak perlu di tempering. Tapi kalau quenching itu perlu di tempering. Karena apa? Ternyata kalau quenching itu adalah full ya, full. Jadi dari ujung sampai dalam intinya itu adalah mengeras semuanya. Ya, padahal kita ingin dapat material yang luarnya keras tapi intinya bulat, atau keras tapi kita mau naikin keuletannya, ya. Jadi kita perlu proses tempering. Dipanaskan hingga tertentu, kita akan waktu tentukan, didinginkan dan udara terbuka. Tuh, sama ya mas kayak normalising. Bedanya adalah norm tempering ini suhunya tidak pernah mencapai garis A3. Kenapa kira-kira nggak boleh? Kenapa? Ada ditebak nggak? Iya betul sekali. Kalau kamu tembusin sampai sini, jadinya normalising, quenchingnya hilang semua. Tapi kalau kamu sebelum ke A3 ini kan dia meningkatkan kekuatan apa bagi kita. Tekankan. Ini ditemui sama teknik mesin ya. Langsung keras banget nih. Iya gitu. Jujur aja, maksudnya kita asal di berangkat tapi nggak sampai suhu A3. Coba ya. Coba. Beneran. Rasanya turun sedikit tapi perutnya naik. Tapi masih kurang nih. Tempering lagi. Itu yang menyebutkan namanya hard. Di tempering sampai kamu dapetin angka kekerasan yang minimal sama angka keuletan yang diinginkan. Jadi besi itu nggak pernah bohong. Itu maksudnya Tuhan, nggak pernah bohong. Sifatnya juga begitu aja. Kalau kamu keraskan jadi keras, kalau kamu lunakkan jadi lunak. Tergantung cara beberapa juga, ya. Cara untuk istilahnya. Cara memperlakukan dia itu benar tidak. Oke. Nanti di bawah tadi itu ada sebuah tabel. S45C kalau diadening 3 inci akan dapat kekerasan sekian. Gesernya diadening sekian, ditempering sekian. Angka itu pasti akan dapat kalau caranya benar. Itu aja. Jadi ketika bisa di sana, potensinya adalah buat supaya besi yang kamu udah quenching dan itu bisa angkanya sesuai dengan yang ada di tabel, karena kita begini dari dia. Itu aja. Ya. Itu ini sering saya keluarkan ya, saya catat di ujian sering saya keluarkan karena ya waktu saya kuliah di AMI, saya kuliah di Dharma, saya kuliah di UI, ya. Temunya gitu-gitu doang, orangnya nggak juga gitu doang. Begitu doang. Ini dasarnya untuk proses pengolahan panas ini berarti gini, tapi sederhananya ini. Ya. Ini terus gambarkan. Kalau gambarkan, ya, grafik heat treatment. Ya. Terus kamu
browsing di internet, ya kan? Open book atau semuanya yang COVID ya. Terus kan dapatnya grafik yang ini. Wah, ini bukan grafik dikit, teman ini grafik. Ini grafik. Ini. Ya. Ini saya bilang. Dipanaskan, di quenching, ditemper sampai kamu dapat nilai yang kamu inginkan. Jadi namanya hardening itu adalah kombonya quenching dan tempering. Ini sering dipakai di material atau part yang membutuhkan kekerasan dan tegangan yang tinggi. Misalnya di poros motor, poros sepeda, ya, poros yang membuat poros. Tingkat dua ini ada material sudah satu pasang khusus, makanya elemen mesin itu full atau membahas tentang poros, ya. Nah itu nampak sehingga karena kita paling enggak bisa buat poros yang bisa di. Kalau TA itu buat poros ya, kamu nggak usah pakai ini. Namanya proses hardening, pengerasan thermal. Ini ya. Jadi materialnya dipanaskan sampai suhunya biasa ya. Ini ada preheating sama final heating. Jadi kalau saya buat dua, jadi gini, oven itu kan butuh listrik. Kalau oven di rumah kan cuma sampai 1 derajat Celcius. Kalau ini sampai 800, sampai 500, sampai 1000 derajat lebih. Jadi butuh pemanasannya butuh waktu yang lama. Itu buka. Naik belum ya, kalau naik suhunya. Bukannya ketika masukin medan kerja terus siap, oke, set, masukin tutup. Nggak boleh ada suhu yang berganti secara cepat. Itu baru oven pertama, oven yang preheat. Ada oven kedua, oven yang masukin ke suhu yang utamanya, heatingnya. Jadi api naiknya itu lama sekali. Ya. Ada yang ada di sana, ovennya ada. Ya, kalau kalian lihat di sebelah kanannya, dalamnya ruangnya mesin itu ada oven dua. Satu kecil itu besar, yang satu yang 1000 derajat Celcius, yang sebelah kanannya itu yang 800 derajat Celcius. Terus ada di quenching, kemudian di tempering. Ya, maka ini disebut dengan proses hardening. Ya. Angkanya berapa, suhunya berapa tergantung sama jenis materialnya apa. Bajanya jenis apa, ya, karbonnya berapa persen, sekali lagi itu, ya. Jadi kalau mau murah ya cari karbonnya yang mendekati 0,8, ya enggak, cuma 700 derajat Celcius. Estimasi berapa ya? 0,43% karbon berapa suhunya? Dicari dilihat berapa derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, 20 derajat Celcius. Ya, kalau baja yang karbonnya rendah, lebih lama lagi naiknya. Ya, itu tergantung sama karbonnya berapa persen. Kalau kembali yang kalau kadar karbon itu malah lebih susah dipanasin. Enggak, dilihat ini ya. Di sini untuk yang 0,2 begini. Ya, karbonnya rendah, dia bisa susah. Tapi karbon tinggi juga bisa, nih. Kan bentuknya V. Ya. Kalau api kan mau mati, mau mati. Iya. Nah, 100. Mesti bulan. Gampang ini. Pakai eksperimen favorit. Air aja gampang. Suhunya begitu tinggi. Ya. Gitu. Lihat ini. Kan mesti kalau kemarin ketika baca standarisasi baja kan baja dengan 0,sekian% karbon, ya kan? Mesti karbonnya disebutin dulu kok, ya kan? Ya kenapa? Karena untuk ini prosesnya video.
Oh, ini orang yang in the classroom. But sometimes the cost is prohibitive, and a lot of schools just don't provide the facilities. And so it's important sometimes to look at labs that are not as costly. For this lab, all you really need is a Bunsen burner with a source of natural gas, a couple pliers, and the most expensive. apinya itu api yang menyerupai mesin las. Pakai kompor doang bisa, hujan naik sampai suhu itu nggak bisa. I think it's real important to look at some of the current items going on in science, and one of the big majors where students are majoring in is material science or materials engineering. And one of the courses that they might take in a class like that or in civil engineering is an entire course on steel and how the steel is composed and how steel can vary. Now, why would something like this be important? Some people say that when the two towers crashed, the planes crashed into them, that the intense burning of the jet fuel, the heat changed the structural structure of some of the Sebabnya kenapa? Karena suhunya sangat tinggi dari fuelnya jet, sehingga dia mengalahkan fungsinya itu. Fungsinya itu yang kita terhadap goncangan dan sebagainya hilang karena dia lebih bagus. Chromoly steel or moly steel or hardened steel. There are different types of steel. And one of the easy ways to look at that is to look at some of the properties of a bobby pin. What you might want to do is take a bobby pin and just have the students analyze it, get a feel for how that bobby pin feels. Just let it go and then twist back. Sifatnya itu dari dalam itu ya, yang dikunci di situ It's tegangannya. got a particular crystalline structure. Di belakang nggak tegangannya bisa. Let's take a bobby pin. But now recognize in the Bunsen burner flame, it's going to get very, very hot. So what I'm going to use are two pliers to hold this. You might also want to recognize that there could be a plastic coating on the bobby pin. And so you might get some spark Parah ya. It's not going to be dangerous. Karena yang bahas tentang poros ini. So let's turn on the Bunsen burner flame. Karena sedikit ada api yang keluar itu bukan karena isinya bakar gitu ya, karena yang langsung kebakar. And so you have the flame. Tapi yang lagi bumi yang kelihatan ya, The hot part of the flame as the air comes. Meksiko bumi ya, jadi kan biru kan tinggi pasangnya api. And just hold it in the flame. And I'm just going to hold it right there. You can see some of that burning off. Orang dahulu selain dengan pakai dengan laka ya, Red hot. warna itu sampai dengan warnanya agak membara, kuning cerah begitu. Ya, terus tidak kelihatan bahwa dia itu Now recognize ini normalising. it will take a little while to cool. And so as I'm doing that, I'm going to turn off the Bunsen burner flame just to be on the safe side. And then what you have to do, and it's pretty tough to see visually, but you want to see if it changes any. And you see that it has lost some of its springiness. Ini ada And you have a portion of a crystalline change in there, and that's why it's kristalnya lost itu some berubah situ. springiness, as I say. Now this is what we call annealing. Annealing is Jadi where you normalisasi heat it ya. to a particular temperature and then let it cool slowly. So you can take this bobby pin, you can have a bobby pin for your standard or comparison, and you can try other properties or other techniques. Turn on the Bunsen burner flame again. Last one we heated it to red hot, and then we let it cool slowly. And I'm going to put this right over here. Is that appropriate? And I'm going to this time cool it very quickly. I'm going to pull it apart a little and use the pliers.
water to cool it. Are you able to see some of the solid? Karbon ya, karbonnya dalam lemak di dalam situ. What we have here, as I said, is in steel we have multiple types of crystalline structures. We have one type where it will only be able to contain a small part of the carbon, and that's one of the parts of steel is the amount of carbon that you have. Jadi baja itu kan kayak ada kayak bis, ketika bisnya kosong, karbonnya itu kan bertambah. Karbonnya orangnya. Kalau bisnya ada ya karbonnya kan ada gitu ya, paling juga gitu. Hilang, setingnya hilang ya. And so what we've done is change the crystalline structure in a situation where Ini kertas ya, dia lihat tadi ya. Skinnya hilang jadi kertas. we were able to see here Cleansing namanya. some of that carbon precipitating as iron carbides. And so pulling out some of that carbon since the new crystalline structure can't hold it. Now, if you're in our AP class, the handout, the write-up, will talk about some of this in terms of the face center or body center. So you can get some more details in the handouts, but you can see the Jadi, details of the terus carbon. dan lagi And kemudian. so some will precipitate it. Let's try one more. Demo mau begini, kalau tadinya keras harus dilunak lagi, apakah sifat kasih kembali atau terbatas, jika dipanaskan, dinginkan, kemudian dibakar lagi, otomatis bebas. You can see some of that plastic running off. That's on the initial flame. Yellow component. Okay. Soalnya sekarang terang ya, kalau terang itu sudah menunjukkan bahwa suhunya sudah sampai lebih dari saat itu. Just like I did before. Kepatan dia, soalnya dia terang ya. Okay, you can still see some of the iron carbide coming out. Now, if I were trying to break this right now, it is going to be brittle, just like the last one. What I'm going to do now is I'm going to heat it. Ya, mantap, pas, ya. It is very brittle, and what you want to do is Sangat detail ya jadi ya, kalau dia logam itu yang dijelaskan kemudian itu yang penting kalau kamu las itu bisa kekuatannya bisa turun di situ, itu yang dilas, ya karena dia pendinginannya sangat cepat. Jadi kalau dilas nggak boleh fungsional. Get into that red hot water. Dan itu mesti detail nih mesti, ya. Si dia ini kalau kamu tak tinggal itu pasti akan bermata. Cuma dia tidak. Dipanaskan lagi, itu kan tempel ini. Tempel ini. Ya, kalau sampai panas. Panas tuh. You can see that guess what? That brittleness has just Biasanya gone berkurang, back to mulutnya nambah. a springy metallic form. Even though before it was brittle, Kening by namanya. heating it again gently with that blue coating, we brought back the springiness. And so this is very cheap, very easy lab that the students love to do. Itu yang You can thoroughly get an understanding yang of bikin sedikit tentang ya apa namanya treatment ya, treatment yang tadi saya bilang bahwa kalau kita panaskan cepat, dinginkan cepat, kemudian dia kita tuh situ quenching. Ini apa saya lupa. Treatment. Yang bilangnya ya, jadi dia ini nanti sampai suhunya berapa di atas berapa ya 700 berarti masih ini ferrite perlite, ferrite arsenate sama arsenate cemented, cemented perlite. Ini penamaan dari isi besinya.
Langsung kita coba. Video yang coba. Ini industri yang memang menjalin begitu ya, jadi ovennya udah betul tanah. Ya, ini gearnya ya akan dipanaskan di quench. Ya. Susu juga bisa susu yang harus dilakukan. Juga disebutkan dalam pendingin. Oli dan air. Ini saya bilang maka bisa dibayar dengan lebih, ya. Air ini yang terjadi. Ya, gula api. Ya. Kalau air ini tidak banyak, saya tekan. Ini quenchingnya dengan oil. Jangan apa jadi bagian ini ya, ini coba ini ya. Jumlah minyak sama jumlah untuk pakai ya kamu kerjakan di Redmond tidak sebesar ini ya. Kalau cuma sebesar mau sekolah kecil, kita beli ya kayak ini lah, lagi. Ini water quench, materialnya ya, jangan di quenching, ya. Itu ovennya. A3 ya, diambil itu gimnya loh mas, apa akhirnya mungkin kadang-kadang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang pakai itu enggak, dia lebih tahan pada panasnya dan sampai A3 nya karena ini mau dikeraskan, mau quench, penting ini yang cepat ya. Jangan jauh ya, karena ini. McAllister Industries can handle a challenge, large parts, high heat. Semua cara dia nggak salah. Kalau kamu tahu ini. Selalu ada alarm di bawah itu udah ngapain. Ini salah ya, saya kalau tanya kira-kira. Kita tebak. Salah kenapa?
Ini salah nih. Ini salah. Coba nggak kenapa salahnya dia? Bukan? Apa? Bukan. Cara ngaruhnya itu di tungku, padahal ketika suhunya sering dia jadi lunak, ya enggak? Kalau punya begini pasti akan terjadi deformasi. Kalau begini juga akan jadi nempel. Ingat yang masih sintering, ya kan? Ya, ini di bagian part yang meleleh, yang langsung meleleh, ya. Tapi kalau begini ya, dia ngumpul begini ya, bisa jadi informasi banyak, ya. Nah, ini mau dijelaskan. Jika posisinya akan lama kan, ada salah satunya setelah pengerasan itu adalah untuk penggeledahan. Jadi di terakhir, pertama kali ya, kamu bikin dulu ya bubar mesin itu ya kan, ini jual semua. Jadi itu pelajaran itu. Atau mungkin ini memang bentuknya tidak dibentuk seperti presisi ya. Ini nggak bentuk presisi nggak dibentukkan, ini nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau presisi yang dibentukkan, hati-hati dengan naruh materialnya, hati-hati. Baik nanti, baik kamu. Ya. Oke, Mas Adi, ada pertanyaan enggak? Nggak masih treatment? Masih bingung cara develop ya? Kawatnya, terus outletnya biar nggak bengkok di dalam, terus cara ngambilnya aja gitu lah. Ngambilnya pakai kawat aja, tiga kawat, terus ditarik aja lama-lama. Tapi apakah kawatnya ikut nyambung ke bendanya nanti? Tadi saya bilang pemilihan kawatnya ya. Saya pakai kawat yang ada warna birunya ada. Ya kan, kawat khusus lah. Kawat biasa yang beda itu ya hancur. Ya. Tapi kemarin kan beda juga bisa sih, nggak masalah. Asalkan ketika ngambil tidak ada hentakan. Kalau pengalaman saya nggak pernah ketemu sama yang segitu, nggak pernah. Ya nggak pernah. Tapi saya ketemu sama yang masih segini. Nah, jadi pakai kawat biasa, kawat yang jual biasa itu masih bisa, masih oke. Ketika ngangkat dia masih oke. Ya. Ketika dia nyelundup juga masih oke. Terus kalau misalnya itu benda yang penting, ketika ngawat itu dikawat di bagian yang tidak yang boleh atau misalnya yang boleh untuk dilukai atau boleh untuk misalnya dikit nggak apa, cacat sedikit itu nggak apa-apa. Ya, dari cekapnya bagaimana terserah. Pokoknya bagian yang kalau saya kasih itu bukan bagian utamanya. Kalau bagian utama saya gimana? Kalau polos itu bagian utamanya adalah bagian yang akan masuk ke dalam polos melalui superfisi. Itu soal dicekam. Di bagian barangnya itu saya tahu sih ada bagian yang dicekam. Lalu dimasukkan ke dalam oven. Mengangkat pelan-pelan gitu. Ya, karena jatuh nggak mas? Ya sering jatuh. Ya diambil. Pakai jambu kayak gini ya. Wah, itu tak terbang gitu. Jadi maksudnya ada awasin si Adi atau saya sampingnya. Kayak ada kamu refleks. Itu beginiin. Ya aku tahu kamu pakai sarung tangan anti panas. Kita tuh hanya bertahan 2 detik. 2 detik akan terbakar sarung tangannya. Kalau cuma didek itu nggak apa-apa. Sarung tangannya sekuat. Kalau lebih lama, dibolong sarung tangannya. Ya. Ada refleks itu benar-benar. Betul ya kan? Kalau safety juga ada begitu. Oh, pakai safety banget di sana. Makanya main akral ya. Set gitu ya. Itu besi jatuh harus dipanasin. Tapi kalau safety nggak apa-apa, cuma kosong di bagian ini doang. Tapi kalau dipanasi kan kena hentakan ya, bentuknya berubah. Pasti berubah. Ya. Makanya kami di APMI itu untuk treatment itu dipakainya jika memang dibutuhkan untuk full
Dari permukaan sampai inti. Ya. Tapi kalau kita nggak butuh, kita pakai metode yang kedua, yaitu adalah metode surface treatment. Ya. Jadi kalau di treatment itu semuanya masuk, keras semua dari inti sampai permukaan. Padahal itu sebenarnya permukaannya saja yang keras, maka ada surface treatment. Ya. Tujuannya sama, mengeraskan permukaan saja, bukan mengeraskan sampai intinya ya. Meningkatkan tahan haus, meningkatkan korosi. Kemarin ada yang bahas korosi, kemudian dilapisin sama krom, habis sama seng. Ini dia surface treatment namanya. Surface itu adalah permukaan, treatment adalah treatment ya, perlakuan ya, perlakuan permukaan. Meningkatkan uji kerja, performance. Kalau permukaannya dibagusin ya, performance-nya akan bagus, saya jamin. Jadi kita lapisin krom, selain ditahan kerat juga jadi bentuknya agak bagus karena bentuknya mengkilap, ya kan? Jadi kalau semua di krom, suruh bisi semua di krom ya, nggak punya duit. Ini di krom bagus mas, bagus. Harus dicek mas, di krom aja mas, bener mas, bener. Duit dari mana kan? Kamu bayar itu apa? Kamu udah bayar ya tadi? Berarti itu bayaran bukan gede berarti. Udah mau apa berarti? Ada yang menggunakan termokimia, yaitu dengan menggunakan proses panas. Ada yang menggunakan surface permukaan saja, cuma di hardening surface. Ada dengan metal plating tadi ya, atau lapisan logam. Ada juga yang fusion, bukan fusionnya Goku sama Vegeta ya, bukan ya. Fusion itu ya proses fusi. Ya. Pada termokimikal itu ada carboxylation, nitriding, carbonitriding. Ya, ini ya yang disebut dengan carbonitriding itu ya, bukan ring. Ya, melapisin permukaan logam dengan material karbon dan nitrat sehingga jadi lebih kuat dan lebih keras. Makanya ini menang lawan yang lain. Tapi di prosesnya lebih carbonitriding itu adalah kita buat besinya itu di area atau di lingkungan yang banyak karbonnya. Setelah itu dipanaskan sehingga dipaksa untuk menyerap karbonnya di permukaan besinya. Dipakai di mana? Di PT-nya sini banyak yang usaha itu. Ya, pokoknya kalau PT itu ini usahanya itu adalah itu sudah di mana? Baterai Aditya itu yang di bos sekarang, Mas Yosi jadi bos. Misalnya di manajernya itu di Ultimax ya, Ultimax dia membuat sebuah part yang itu tadi dibutuhkan untuk membuat kabel di jembatan. Itu terus pegangannya itu dibuat dari material yang harus dilapisi dengan atau proses dengan carboxylation ya. Jadi kalau ada percaya dengan kadar karbon tinggi karena persen karbonnya jelas, kalau karbonnya tinggi, karbonnya suruh masuk ya nggak mau. Penuh, bisa penuh, saya suruh masuk jelsel nggak mau. Ya, jadi ditekan pada kadar karbon rendah. Bayangin aja harus karbon rendah kan, kualitasnya bagus tuh, ya kan? Ditambahin karbon permukaannya lebih keras, usah. Jadi kayak kamu siapin tempatnya diisi arang yang ada karbon ya, terus kasih besi atau baja yang kamu karboisi, kemudian dimasukkan ke dalam oven, dipanaskan sampai suhunya 800 sampai 900 derajat Celcius. Nanti karbon dari arangnya akan menyerap ke permukaan dari si baja. Efeknya bisa jadi warna hitam. Ya. Ada metodenya dengan gas, ya, kemudian liquid sama pack itu dengan serpihan atau dengan butiran ya, pack. Ya. Jadi karbonnya akan menyerap ke dalam si bajanya. Ini dia, ya. Ini karbonnya, ini adalah benda kerjanya. Ini tempatnya yang sama stainless steel gitu ya, yang anti carboxylation. Ya.
kemudian nanti dipanaskan dalam dipanaskan dalam oven. Nanti dia CO-nya akan menempel di permukaan si material. Jeleknya dia kadang-kadang besarnya karbon yang nempel itu tidak seragam. Antara titik 1 titik 2 itu sini beli 1 mili, sini beli cuma 0,1 mili misalnya. Karena proses penyerapannya yang berbeda-beda. Jadi ini hanya pabrikan atau industri khusus yang bisa menggunakan pack carbonation. Kedua dan trading sama persis kayak carbonation, cuma dia pakai gas nitrogen, ya, untuk meningkatkan kekerasan di permukaannya. Untungannya ya permukaannya lebih keras dan haus. Jadi keduanya itu ya jelas. Pada karbonnya itu jadi materialnya jadi keras sama tahan haus. Pertanyaan tempering dan kekerasan pada yang terlalu tinggi, ya. Kekuatan untuk menahan fatigue yang tinggi. Ternyata kalau kita tambahkan material nitrogen di permukaan material baja ya, dia nilai akan ketahanan akan fatigue atau kelelahan itu lebih besar. Korosi jelas naik, ya tahanan ya, karena kan kita lapisi dengan material lainnya. Jadi baja akan terkena sama udara bebas, terkena sama oksigen. Ini tidak bisa elektronnya si besi tidak bisa keluar karena ditahan oleh permukaan dari si stabil. Nah ini kadang-kadang kewenangannya itu stabil dimensinya kurang sebenarnya, karena kadang-kadang tebelnya itu berbeda-beda. Ini mungkin susah untuk material atau untuk part yang betul yang tinggi itu agak susah untuk akuisisi. Sama ya, ini sama. Jadi kalau saya bilang ini ada permukaan yang nempel ya dari sininya, ya. Seperti busi, kalau di sumber besar, ini adalah nitratnya, ya, yang nempel di besi besinya. Kalau ini kamu hilangkan di gede ya kamu hilang. Ya. Ini dengan ditambahkan permukaannya itu jadi lebih keras. Kamu nitriding ini tidak bersama. Ini hasil tes secara termokimia itu ada carbonation, carbonitriding, nitrocarbonising, sama nitriding. Itu adalah perbedaannya pada suhunya, ya. Kalau carbonation itu saya sampai 920 derajat Celcius. Ini saya coba kemarin sama Eko kucing ya. Saya coba. Musuhnya para pembunuh kucing. Carbonitriding, nitrocarbonising, sama nitriding. Sebut aja ya. Kemudian ini adalah yang paling konkret yakni ini adalah surface hardening yang tipenya adalah flame hardening. Sama induksi kita jarang, tapi bisa dilakukan. Ya, paling banyak kita pakai flame. Dilakukan pada baja karbon yang tinggi, pemanasan permukaan yang akan dikeraskan dengan nyala api. Ya, yang diwujudkan dengan pencelupan atau menyalapi sebutnya dengan oksisetylin ya. Itu las, ya, api las. Untuk menyemprotkan air untuk memompa permukaan benda kerja. Ini framing ya. Jadi di bagian ada gear. Kita nggak perlu nyampe keras kan? Nggak perlu kan? Ini permukaan sini aja yang paling harus keras kan, makanya jadi framing sini yang muter nih, pelan-pelan. Habis itu nanti dicelupkan ke dalam air. Ya, ini oksigen. Namanya oksigen dulu. Warnanya warna biru, warna biru. Ya, itu. Begini. Tapi masuk begini stres. Bisa pakai buat gear. Jadi kalau di army, kita suruh buat gear. Nanti setelah gearnya sudah di mesin dibawa ke Mas Adi itu di flaming. Saya pernah nggak pakai Mas Adi, langsung saya pasang di mesin saya, ambrol. Ya, ambrol, pecah. Jadi memang perlu proses pengerasan untuk gear. Padahal sekali buat gear mahal itu tahu. Buat ya, bukan beli ya, beli murah. Buat, karena kita mau buat custom gear, jadinya custom. Ya. Ini induksi ya.
Ya, jadi pakai listrik ya, listrik kemudian dipanaskan. Induction hardening. Ya pakai kumparan. Ini paling penting yang ini sekarang. Induction hardening. Ya, pakai listrik. Kalau tadi pakai gas, pakai listrik. Bagus mana? Dua-duanya bagus. Wah, kalau pakai gas kan ini cuma lingkungan, gasnya mau habis bumi. Kalau listrik dong Pak, lebih awet. Nah listriknya yang nyolokinnya pakai PLT. Ya kan, pakai batu bara sama aja. Makanya saya bilang kan, listriknya Cina kan. Nah itu dapat sih ya. Cina kan makanya listrik kan, listrik sumber listrik kita masih pakai batu bara. Ya kan, makanya mending pakai listrik Jepang, mobil Jepang. Jepang tuh nggak mau beli listrik, dia tuh mau buat hidrogen, tenaga hidrogen. Kalau kayak air, misalnya hidrogen sama oksigen. Untuk misalnya hidrogen sama oksigen butuh tenaga atau usaha yang ekstra daripada kita colokin listrik yang pakai batu bara. Ini enggak perlu rame sih, sekali. Ini yang kemarin ya, yang entropeting, deep coating, non-metallic coating, conversion and exit coating. Ya, ini dari entropeting. Ini dilapisi dengan zinc, ya kan, galvanis, atau perak, atau emas, atau beras, tembaga, nikel, krom. Ya, makanya kalau kita beli sesuatu yang terbuat dari emas, lihat dulu berapa karat ini. Kalau 24 karat berarti dia itu full emas. Kalau 60 karat berarti cuma permukaannya aja, berarti dia pakai proses galvanisi. Ya, pelapisan. Tetap emas, tapi ya nggak full. Ini yang kemarin saya bilang cobaannya. Ini jadi ada logam, bisa terbuat dari material logam berat ya, atau dengan logam tembaga, ini dengan baja, terus dialiri listrik. Nanti lama-lama tembaganya akan berkurang dan ini akan terlapis oleh emas. Emas pakai tembaga. Ini yang namanya contoh proses hasil entropeting. Lapisin permukaan saja. Ini dalamnya tetap besi. Efeknya apa? Angkat gitu aja. Gak mau dicek. Berarti bisa mas? Bisa. Tembaga lebih murah mas daripada chromium. Itu pasti mahal. Chromium itu kan. Deep coating ini sama kayak sebelumnya tapi tidak menggunakan listrik tapi menggunakan cairan gitu, cair. Saya tunjukin videonya. Jadi dia nanti ada degreasing, acid picking, water ice, press cooking, sin bed sama quenching. Nanti dimasukin satu prosesnya. Ini saya tunjukin videonya. Ya. Ini ada paling murah set disebut dengan lapis non-metalik atau non-metalik coating. Cek, lapis plastik, saya murah ya. Ya, saya tunjukin videonya untuk yang ini. Coba dulu yang lem ya, ini ada lem ya. Ya. Nah, sekarang warnanya yang membara ya, hampir putih. Tadi ini sudah 800, ini minus. Boleh ya, ini kalau kita ambil sekarang kan 2 ini. Ya. Lem hardening. Waktunya nggak terlalu lama supaya nggak sampai intinya. Permukaannya itu jelaskan. Itu yang lem. Ya. Sini ada yang induction. Ini
production happening. Ini kecil alatnya, kalau yang industri besar. Ya. Ini dari biasanya ini kalau di pengolahan besi kita untuk melelehkan besi bisa pakai mesin tunggu ya, produksi ya. Production. Ini yang pakai besi. Jangan tidur ya. Oke, enggak apa. Tapi yang aja dua ya. Ini pack publishing kan bukan publishing ya, bukan publishing ya, karena dia dimasukkan dalam tempat itu ada karbonnya, ya. Ini udah pakai tangan, kan, udah jepit, ya kan, ini sama diasin begitu ya, jadi ukurannya. Hancur menjadi. Mana sih dulu? Nggak sepanas dengan manajemen ya, kan cuma 800 derajat Celcius. Waduh, panas. Iya panas tuh. Panas ya. Dalam berapa kamu pakai apa biru ya? Yang Celcius ya. Berapa biru kayak ini kan? Yang pertama adalah ini, dia pakai alat penjepitnya itu buat nyari material yang tadi dalam publishing, ya kan? Ya kan? Dulu sih gitu ya, masih ada sisa kayaknya. Kemudian ditutup dalam air, itu kan publishing namanya. Pakai itu di dalam kurungan. Ya, jadi itu yang dalam. Ke air, terus ya, tabiknya ini masih kena air, dimasukin ke dalam panas, ya kan? Itu yang biasa dilakukan. Dengan api, dengan air, ketemu sama api, apinya mati betul. Kalau apinya panas, jangan. Di tempat kasih air, kemudian kasih besinya, kemudian masukin ke dalam oven. Ya. Ada galvanizing tadi ya. Ini satu untuk galvanizing. Itu sudah pakai ya. Itu ada cairan seng bed tadi ya. Yang kolam seng. Masukkan ke dalam cairannya. Itu bukan air ya, kamu simpan enggak dulu. Tidak ya. Selesai. Udah diputar, nanti dia memutar supaya cairan sengnya bisa nempel ke dalam si aparatnya.
kesulitan. Jadi dengan jenisnya level lebih tinggi maka nilainya akan naik. Ya, diambil. Oke, pertanyaan tentang proses di treatment dan surface treatment. Silakan bertanya. Kalau ya buat ide bisnis kayak yang ini, software kan. Software kalau misalnya dipanasin lagi kan, oke. Tempering bisa kembali lagi ke sifat. Oh, tempering nggak bisa, tempering hanya menambahkan pengurutan saja. Tapi kalau normalising itu full dinormalkan, kalau quenching full dikeraskan dari permukaan sampai inti. Tapi kalau tempering itu hanya menambahkan uletnya. Jadi ada bagian-bagian yang sudah keras sama dia dihilangkan, digantikan ke dalam uletan. Jadi kalau normalising tempering bagaimana mas? Ya uletannya naik, uletnya naik. Tapi kekuatannya masih tetap kekuatan yang normal, kekuatan yang untuk sifat per di treatmentnya dia apa? Per itu dia itu tetap di proses hardening, dikeraskan, ya kan? Jadi kan kita bentuk dulu, setelah itu baru nanti dipanaskan, kemudian di hardening, quenching dan tempering sampai kamu menemukan titik yang itu intinya kalau misalnya itu bekerja sebagai per, dia itu tidak patah, tapi tidak keras. Dan kedua yang lagi adalah pemilihan material pernya. Paduannya sesuai sama untuk paduan untuk bekerja per.
Jadi mana yang meningkatkan kekuatan aja selain dengan tempering kan ada dengan penggunaan materialnya kan campurannya apa? Dicampur dengan misalnya yang modern bisa ya, terus yang namanya itu tadi bukan tidak obat bisa ya. Jadi paduannya yang di otak-atik untuk baja pair ya. Jadi nggak harus di tempering gini, tidak. Kamu modifikasi dengan cara menambahkan paduannya juga bisa dipakai untuk baju pair. Gitu. Ya, jelas baju pair paduannya beda kayak baju biasa kayak seperti ngomong seperti itu bisa dibuat jadi pair nggak mas, nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia kalau dibuat jadi poros, kalau dibuat jadi pair tidak bisa. Karena memang karakteristik materialnya yang berbeda. Ya, jadi tergantung sama kondisinya mau bagaimana. Ya. Jadi ini satu pengerjaan aja. Pas sebelum kita sudah coba untuk diubah dari bentuk material tambahannya. Nah sekarang dari perlakuannya. Ini berjabat boleh di badan ini nggak mas? Boleh aja. Asalkan jangan di quench tools, harus tempering lagi supaya jadi tidak terlalu keras. Jadi kalau baju yang udah mobil saya, baju yang bekasnya dijelek mas, saya buang, itu bisa diperbaiki lagi, bisa, cuma ya prosesnya di mana? Tadi bengkel itu nggak bisa. Nah, jadi kalau mau buat itu doang, ovennya butuh berapa? Iya, karena apa? Produksinya kan satu besar kan, produksinya nggak cuma buat satu kan, buatnya ya 1000 biji tadi produksi, ya kan, 2000 biji, ya kan. Jadi kalau satu-satu ya PP-nya mahal, mending beli baru daripada direk lain. Ya kan, bisa nggak kan? Bisa. Serikaya, kuatnya bisa ditambahin bisa, cuma ya butuh duitnya untuk repair sama beli baru hampir so-so lah sama-sama. Kamu perusahaan sama apa? Yang baterai mobil listrik kan? Nah, kalau beli bekas mobil listrik, beli baterainya itu mahal sekali kan? Beli mobil listrik yang baru. Makanya guling-guling itu yang mobil listrik yang baru harganya agak jauh dari bekas. Karena memang harga baterainya masih mahal. Dari semua itu yang teknologi paling mahal dari itu adalah baterai ya. Jadi kamu bisa di sini kemudian penasaran sama baterai, kamu kerja di baterai ya kan, kayak SAP baterai dimanapun, kalau kesempatan belajar di Jepang atau di Korea, belajar sama baterai yang bagus. Ini kali ini ambil dia ada baterai itu, nggak bisa dari bawah. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Oke ya. Nanti ujiannya sampai dengan di titik ini. Jangan lupakan itu. Saya pasti akan keluarin itu gambar itu. Ya, gambar itu gambar BCC, FCC ya, bisa kubik, ya. Kemudian sama apa istilahnya? Penamaan baja, ya. Paduan tinggi pada benda terutama yang punya Jerman, yang DIN. Karena kita kuliahnya di ini ya, buku dari Swiss semua. Tapi bajunya dipakai S45C Jepang, ya gimana lagi ya kan adanya itu doang kan. Tapi tetap sama kan, nggak ada masalah. Ya, belajar sudah dari mana saja. Oke? Ya, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan dan belum selesai. Kuisnya dikumpulkan ya. Ya, poinnya saya tunggu. Main masuk cuma dapat nilai 50% saja. Setelah diperbaiki dia belum kasih nilai 100%. Setelah diperbaiki, kalau sama kayak kemarin berulang aja asal ya, saya kasihnya ya 50% aja. Ya, oke? Oke, kita ketemu lagi tahun depan. Masa depan ya, dengan 2. Kalau saya nanti, mudah-mudahan sukses semua ya. Kalau mau ada yang kerjain semuanya sih, terus sih. Oke, kalau nggak ada terima kasih, boleh istirahat. Selamat pagi.